Halo semuanya, saya Catherine Jata Simanjuntak akan mempresentasikan proyek Smart Room berbasis SP32 dengan kontrol IoT melalui web server lokal. Tapi saya tidak sendiri, di sini ada teman-teman saya. Saya Heru Rintus Syota. Saya Loisa. Saya Muhammad Novalido. Saya Miftah Jannah. Nantikan ya. Di tengah krisis energi dan kenaikan tarif listrik, banyak rumah tangga yang mengalami pemborosan akibat lampu nyala ketika masih terang, kipas atau AC on padahal ruangan sudah dingin, atau peralatan listrik lupa dimatikan saat keluar rumah. Nah, otomasi rumah pintar atau smart home ini menjadi solusi untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi. Sistem yang saya buat ini dapat menghemat energi dengan mematikan lampu otomatis dan meningkatkan kenyamanan dengan kipas otomatis saat suhu panas, menambah keamanan dengan alarm gerak, dan yang terakhir, kontrol jarak dekat via web tanpa install aplikasi. Tujuan dari proyek kami ini adalah merancang sistem kontrol berbasis otomatis, berbasis sensor lingkungan, yaitu cahaya, suhu, dan gerakan. Kemudian mengimplementasikan teknologi IoT, ESP32 menjadi web server lokal, dan akses via browser bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop. Kemudian memberikan dua mode operasi, mode auto dan mode manual. Mode auto kontrol otomatis berdasarkan sensor, mode manual kontrol langsung via web interface. Ada beberapa komponen yang digunakan dalam sistem ini. Yang pertama itu sebagai microcontroller, yaitu ESP32 yang ini. Kemudian dia menggunakan 3 sensor. Yang pertama itu ada sensor LDR yang ini, dan yang kedua itu sensor DHT22 yang ini, dan yang ketiga dia itu ada sensor PIR. Kemudian dia ada sebagai aktuator outputnya. Yang pertama itu lampu LED, dan yang kedua itu kipas, dan yang ketiga itu buzzer. Selain itu dia juga ada beberapa komponen lainnya. Yang pertama itu ada relay dan breadboard, dan yang terakhir itu dia menggunakan kabel USB sebagai untuk mencolokkan antara rangkaian ini ke Arduino. Dan selain itu dia juga menggunakan software yang dimana ada aplikasi Arduino IDE dengan menggunakan library Wi-Fi, web server, DHT, dan yang ketiga itu ada web dashboard yaitu web lokal, dan yang keempat itu ada dia protokol HTTP REST API untuk komunikasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem yang telah kami buat. Ada ESP32 sebagai yang pertama membaca sensor setiap 2-3 detik, yang kedua sebagai proses logika auto mode, yang ketiga server dashboard HTML, dan yang keempat ada endpoint JSON untuk data real-time. Di sini kami menggunakan dua logika, yaitu logika auto mode dan logika mode manual. Yang pertama, dalam mode auto, sistem bekerja otomatis dengan logika yang pertama, kontrol lampu LDR digital. Di mana jika LDR high mendeteksi gelap, maka lampu akan on. Dan jika LDR low atau mendeteksi terang, maka lampu akan off. LDR menggunakan output digital DO untuk komparator internal. Threshold dapat diatur dengan potensiometer di modulnya. Yang kedua ada kontrol kipas, di mana jika suhu mendeteksi lebih besar dari 30 derajat Celcius maka kipas akan on, dan jika suhu lebih kecil dari 30 derajat Celcius maka kipas akan off. Dan yang ketiga ada alarm keamanan, yaitu menggunakan sensor PIR dan buzzer. Jika mode security on dan PIR mendeteksi, buzzer akan on dan lampu akan on. Dan jika tidak ada gerakan, buzzer akan off. Selain auto, sistem juga punya model manual, di mana user dapat mengontrol lampu dan kipas langsung via web. Yang kedua toggle off atau on dengan satu klik dan real time update status. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem yang kami buat.
Kelebihannya, sistem ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama ada hemat energi, di mana lampu akan otomatis mati saat terang dan kipas mati saat suhu dingin. Kedua, user friendly karena dashboardnya responsif dan bisa diakses lewat HP atau laptop tanpa perlu install aplikasi serta menampilkan data real time. Ketiga, dia fleksibel karena memiliki dua mode, yaitu auto dan manual, dan thresholdnya mudah disesuaikan. Keempat, scalable, yang artinya mudah ditambah sensor atau aktuator baru, bahkan bisa di-upgrade ke cloud seperti Blink atau Firebase. Dan terakhir, biaya rendah. Untuk kekurangannya ada beberapa yang kami temukan, di antaranya yang pertama ada sensor LDR digital yang kurang presisi karena hanya mendeteksi terang atau gelap. Solusinya bisa diganti dengan LDR analog untuk gradasi cahaya. Kedua, sensor kami hilang sehingga sensitivitasnya menurun. Untuk solusinya cukup ganti sensor atau tambah lensanya. Ketiga, sistem masih lokal, hanya bisa diakses lewat satu WiFi. Bisa ditingkatkan dengan MQTT atau cloud agar bisa dikontrol dari jauh. Dan yang terakhir, sumber daya masih dari charger HP, jadi belum portable. Solusinya tambahkan baterai di ion dan panel surya agar bisa digunakan main saja. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang program web kami. Oke, yang pertama di sini ada library-nya. Di sini kami menggunakan ketiga library ini agar ESP32 dapat terhubung ke jaringan WiFi, membuat server web lokal, serta membaca data suhu dan kelembaban dari sensor DHT22. Tanpa ketiga library ini, alat tidak akan bisa berkomunikasi melalui web atau mengambil data lingkungan dari sensor. Nah, selanjutnya ada bagian pinnya. Di sini bagian ini berfungsi menentukan jalur koneksi atau pin GPIO pada ESP32 yang digunakan untuk menghubungkan sensor dan aktuator. Dengan mendefinisikan pin di awal, kode menjadi lebih mudah dibaca dan tidak membingungkan saat digunakan pada bagian logika program. Nah, selanjutnya ada inisialisasi sensor kedua dan WiFi, di mana baris ini membuat objek sensor DHT22 agar dapat membaca suhu dan kelembaban serta menyiapkan koneksi WiFi dengan nama dan password tertentu. Nah, di bagian ini teman-teman, SP32 juga membuat server lokal di port 80 agar bisa diakses dari browser menggunakan alamat IP. Ini portnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ada di bagian setup, yang dimana fungsi setup di sini jalankan satu kali saat ESP32 nyalakan untuk menginisialisasi semua sensor, pin, dan koneksi WiFi. Bagian ini juga menampilkan alamat IP di serial monitor yang digunakan untuk membuka dashboard web pada browser. Selanjutnya kita ada di membaca sensor, di mana sensor ini berfungsi untuk membaca data dari semua sensor, yaitu suhu, kelembaban, cahaya, dan gerakan. Data yang didapatkan akan digunakan untuk logika pengendalian otomatis dan ditampilkan ke halaman web.
Nah, di sini ada selanjutnya ada yaitu model logik yang dimana bagian ini berisi logika otomatis yang menyalakan perangkat berdasarkan kondisi sensor. Misalnya, lampu hidup saat gelap dan kipas menyala jika suhu tinggi. Buzzer akan aktif jika mode keamanan menyalakan dan sensor PIR mendeteksi adanya gerakan. Nah, di sini selanjutnya bisa kita lihat ada Underroad. Underroad yang dimana kode ini membuat tampilan halaman web sederhana yang menampilkan suhu, kelembaban, serta tombol untuk mengontrol lampu, kipas, dan mode alat. Halaman ini bisa diakses melalui browser dengan alamat IP ESP32 yang ditampilkan di serial monitor. Di sini ada Handalam yang dimana kode ini menangani perintah dari tombol web untuk menyalakan atau mematikan lampu. Saat tombol diklik di web, fungsi ini menerima argumen on atau off dan mengubah status lampu sesuai perintah. Selanjutnya di sini bisa terlihat ada beberapa handle yang dimana yang pertama ada handle fan, handle mode, dan handle security. Yang dimana ketiga bagian ini berfungsi untuk memiliki cara kerja yang sama, yaitu menerima perintah dari web untuk mengubah status kipas, mode otomatis, dan keamanan. Perintah dikirim melalui URL yang berbeda dan hasilnya langsung mempengaruhi logika alat. Nah, di bagian ini ada point loop, yang dimana fungsi loop akan berjalan terus-menerus untuk menjalankan bacaan sensor, logika otomatis, dan melayani permintaan dari web. Setiap 2 detik, alat memperbarui data sensor agar nilai dari dashboard selalu real time.